Rencana perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuai perdebatan tajam. Rencana itu mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera, penarikan pasukan, serta pembentukan pemerintahan transisi. Namun sejumlah poin dianggap sulit diterima, baik oleh Israel maupun Hamas. Bagi Israel, masalah utama ada pada pengakuan implisit terhadap kenegaraan Palestina. Koalisi sayap kanan Netanyahu menilai hal itu mengancam keamanan nasional. Rencana penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza juga dipandang beresiko. Israel khawatir kehilangan kendali langsung dapat memunculkan kembali ancaman Hamas. Selain itu, pembentukan Dewan Perdamaian Internasional dipandang mereduksi kedaulatan Israel dalam pengambilan keputusan keamanan. Di sisi lain, Hamas menolak tegas pelucutan senjata total. Mereka menilai hal itu sama saja menyerahkan diri tanpa syarat kepada Israel. Larangan Hamas terlibat dalam pemerintahan transisi juga menjadi penolakan keras. Hamas merasa legitimasi politik mereka dihapus. Rencana pertukaran sandera pun dikritik karena tidak menjamin penghentian perang secara permanen. Sejumlah negara Arab memberikan dukungan terbatas, sementara sebagian sekutu Netanyahu menolak rencana itu karena menyebut Palestina sebagai calon negara. Sekretaris Jenderal Jihad Islam Palestina, Ziad al-Nakaleh, menolak rencana perdamaian yang diumumkan Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu. Nakaleh menyebut rencana itu hanya mencerminkan kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, usulan tersebut berpotensi memperpanjang agresi terhadap Palestina dan memicu konflik kawasan yang lebih luas. Trump sebelumnya menyebut rencana itu sebagai langkah menuju perdamaian abadi di Timur Tengah. Dalam pengumumannya, Trump menyampaikan bahwa negara-negara Arab akan diminta melucuti senjata Hamas. Ia juga berterima kasih kepada sejumlah pemimpin Arab dan Eropa atas respons awal mereka. Namun Jihad Islam Palestina menilai rencana itu hanya membenarkan untuk pendudukan Israel. Nakaleh menegaskan perlawanan tetap menolak total usulan tersebut. Trump bahkan mengultimatum Hamas untuk merespons dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Italia mengumumkan akan mengakhiri pengawalan militer terhadap armada global Sumut Flotilla saat konvoi bantuan itu semakin mendekati Gaza. Kementerian Pertahanan Italia menyebut fregatnya akan berhenti mengawal ketika konvoi berjarak sekitar 150 mil laut dari Gaza. Italia sebelumnya mendorong agar bantuan diturunkan di Siprus untuk menghindari benturan dengan pasukan Israel. Namun tawaran itu ditolak pihak armada. Para aktivis menyatakan tetap melanjutkan misi kemanusiaan. Mereka menegaskan Angkatan Laut Italia tidak akan menggagalkan perjalanan tersebut. Italia dan Spanyol pekan lalu sempat mengerahkan kapal Angkatan Laut untuk mendampingi armada. Hal itu dilakukan setelah kapal sebelumnya dihantam drone bersenjata di lepas pantai Yunani. Konvoi diperkirakan mencapai garis pantai Gaza dalam waktu dekat. Aktivis menyebut siaga penuh diberlakukan hingga kapal benar-benar tiba di tujuan. Perjalanan armada global Sumut Flotilla menuju Gaza diperkirakan menghadapi rintangan berat. Selain kapal perang, Israel juga menyiapkan kapal nelayan dan kapal sipil untuk menghalangi jalannya konvoi. Langkah ini dilakukan guna memblokir masuknya armada yang membawa bantuan kemanusiaan. Kapal nelayan dan kapal sipil Israel memiliki misi mengepung dan menghadang aktivis agar tidak masuk ke Gaza. Operasi ini melibatkan kombinasi unit militer dan sipil Israel. Israel beralasan tindakan itu untuk mencegah resiko konfrontasi langsung. Sebelumnya, armada pro Gaza pernah menembus perairan Israel dan berakhir kontroversial. Kini Israel berupaya mencegah hal serupa terulang kembali. Aktivis menilai strategi itu menambah tekanan terhadap misi kemanusiaan. Konvoi masih terus berlayar meski menghadapi potensi blokade lebih ketat di depan. Armada global Sumut Flotilla semakin dekat ke perairan Israel. Laporan menyebut unit elit Angkatan Laut Israel yang seluruhnya beranggotakan perempuan akan ditugaskan menghadang kapal bantuan tersebut. Israel berdalih langkah itu sebagai upaya melindungi diri dari potensi ancaman. Armada itu berjarak kurang dari 250 mil dari zona rawan, titik di mana armada pro-Palestina sebelumnya pernah dihentikan. Menurut media setempat, unit khusus wanita Angkatan Laut Israel akan ditugaskan menetralisir armada begitu meninggalkan perairan internasional. Sementara itu, fregat Angkatan Laut Spanyol, Furor, dilaporkan terus berlayar dengan kecepatan jelajah rendah dan baru diperkirakan tiba di sekitar armada pada Rabu siang. Keberadaan lebih dari 50 kapal sipil yang mendekati perairan Israel menimbulkan kekhawatiran hukum maritim internasional. Israel memperingatkan akan mengambil langkah yang diperlukan
bila armada berusaha masuk ke pelabuhannya. Aktivis pro-Palestina menyebut perjalanan ini murni misi kemanusiaan untuk mematahkan blokade Gaza. Hingga kini Israel tetap berkomitmen mencegah armada tersebut berlabuh di wilayahnya.